Menikahi ayah sahabatku. Bab 043. Di luar toilet, dada Anissa berdebar kencang. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya memutuskan pulang. Semakin banyak ia minum, semakin kacau pikirannya. Semua ingatan dan peristiwa aneh seperti menari-nari di kepalanya, tak bisa dihentikan. Saat akhirnya sampai di rumah, Anissa langsung menutup pintu kamarnya dengan kasar. Kepala sakit berdenyut, pikirannya dipenuhi kilatan-kilatan gambar yang membakar dan mengganggu jiwa. Ia merasa seolah-olah dunia ini membalik, meninggalkannya terombang-ambing dalam badai yang tak berujung. Dalam keadaan pusing dan bingung, Anissa merasa mendengar ada banyak orang memanggilnya. Anya, 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 dua, Anya, Anya. Kepala Anissa seperti berputar saat tengah malam terbangun dengan peluh membasahi sekujur tubuhnya. Bayangan saat tubuhnya tergulung air bah kembali menghantuinya dan Anissa mendengar orang-orang di sekitarnya memanggilnya, Anya. Anya. Semua bayangan kejadian beberapa tahun yang lalu tergambar jelas dalam ingatannya membuat gadis itu sadar jika dirinya adalah Anya. Namun Anissa tidak dapat mengingat setiap detil perjalanannya hingga ia bisa sampai pulang ke rumahnya dalam keadaan selamat. Dalam kebingungan yang ia rasakan Anissa boleh merasa bersyukur karena pada akhirnya ia bisa kembali ke dalam pelukan keluarganya yang hangat. Namun di balik rasa lega yang Anissa rasakan ia juga merasa sangat sedih karena ia tidak dapat kembali ke pelukan Aiden. Dalam waktu beberapa tahun ini ternyata sudah banyak yang terjadi yang membuat ia terpisahkan dan tidak mungkin bersama lagi dengan Aiden. Ketika sebagian ingatannya sudah kembali, Anissa merasa perasaannya kepada Danis menjadi hambar. Bagi Anissa Danis hanyalah orang asing yang singgah dan mengikatnya tanpa melibatkan perasaan di dalamnya. Dan suasana hati Anissa akan menjadi sangat buruk di saat hari pernikahannya dengan Danis sudah semakin dekat. Anissa sedang melamun sendirian di teras depan saat mobil Aiden memasuki halaman rumahnya. Tidak lama kemudian Aiden turun sambil menggendong Anya kecil yang terlihat begitu riang. Sepertinya Anya kecil begitu bahagia ikut dengan ayahnya ke Surabaya. Anissa perlahan bangkit dan menyambut putrinya, namun sikap Aiden yang begitu dingin membuat Anissa merasa ragu saat ingin menyapanya. Akhirnya Anissa hanya mengambil putrinya dari gendongan Aiden. Anya, Bunda kangen. Ucapnya sambil menciumi wajah Anya di mana ada wangi Aiden yang tertinggal di tubuh putrinya. Wangi yang begitu khas yang selalu ia hirup dalam-dalam setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama. Anissa membawa putrinya masuk dan Aiden menyusul setelah menurunkan semua barang milik Anya kecil. Di dalam Angel dan Alex menyambut kedatangan Aiden dan cucu mereka dengan hangat. Maka pikir mama kamu enggak akan mengembalikan Anya kepada kami. Kalau sampai itu terjadi maka kami akan segera menyusul ke Surabaya. Ucap Angel membuat Aiden tertawa. Mama dan papa enggak seegois itu. Selagi kami tidak dipersulit untuk menemui Anya maka kami tidak akan bertindak egois dengan memiliki Anya sepenuhnya. Jawab Aiden. Mama hanya bercanda. Sahut Angel. Bunda, Dedek punya cincin. Anya memperlihatkan jarinya yang mungil di mana ada cincin cantik melingkar. Di sana. Cincinnya bagus banget, dikasih siapa? Tanya Anissa. Dikasih Mama Allen dan Papa Asen. Jawabnya dengan cadel. Setelah mengantarkan Anya pulang Aiden pun langsung pamit. Ia sudah mulai terbiasa tidak tinggal lama di rumah itu. Pada saat akan pulang seperti biasa Aiden harus melalui drama tangis putrinya yang tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya. Namun kali ini Anissa berinisiatif membawa putrinya agar tangisnya mereda dan ia tidak melihat saat ayahnya. 3. Pergi. Anissa membawa Anya ke kamarnya dan di sana ia menanyakan banyak hal untuk mengalihkan kesedihan putrinya karena melihat ayahnya pulang. Sebetulnya bukan hanya Anya yang sedih melihat Aiden pulang tetapi Anissa juga.
Ketika diam-diam menatap ke arah wajah Aiden, ingin sekali Anissa berlari dan menghambur ke dalam pelukannya, namun sayangnya Anissa tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Di kamarnya Anissa hanya bisa memeluk tubuh Anya dengan erat dan penuh kelembutan. Anissa tidak dapat memeluk Aiden, namun sekarang ia hanya bisa memeluk buah cintanya dengan Aiden. Hari pernikahan Anissa dengan Danis sudah semakin dekat. Hari ini mereka sedang fitting baju pengantin di sebuah butik ternama. Namun hari itu Danis dibuat heran ketika melihat wajah Anissa yang terlihat tidak bersemangat. "Kamu kenapa seperti yang malas begitu?" tanya Danis. Ia merasa tidak nyaman dengan sikap Anissa itu. "Aku sedang datang bulan jadi agak kurang enak badan," jawab Anissa beralasan. "Kalau begitu kita langsung pulang saja kalau sudah selesai, biar kamu bisa istirahat," jawab Danis dan Anissa pun mengangguk. Sesuai janjinya, begitu selesai Danis pun langsung mengantarkan Anissa pulang. Siang itu Danis yang sedang ada pekerjaan langsung pulang tanpa sempat mampir. Setelah turun dari mobil, Anissa mendapati Anya sedang merengek ingin bertemu dengan ayahnya. Saat itu Alex sedang bersiap-siap untuk mengantarkan Anya ke kantor Aiden seperti biasa. "Biar aku saja yang mengantarkan Anya ketemu ayahnya," ucap Anissa membuat Angel yang sedang menenangkan Anya tampak terkejut. "Serius kamu mau nganterin Anya ke kantor Aiden?" tanya Angel seolah tidak percaya pada pendengarannya. "Beneran, Mah? Aku saja yang nganter," jawab Anissa. Angel dan Alex sempat saling pandang dengan perasaan bingung. Tidak biasanya Anissa seperti itu karena biasanya Anissa lebih sering memperlihatkan sikap cuek dan tidak suka kepada Aiden. "Ya sudah kalau begitu hati-hati," pesan Alex. "Iya, Pah," jawab Anissa sambil menuntun Anya dan membawa tas kecil berisi susu dan snack juga pakaian ganti Anya. Wajah Anya terlihat berseri karena akan bertemu dengan ayahnya. Bocah kecil itu tidak peduli siapapun yang akan mengantarkannya bertemu dengan ayahnya. Anya duduk manis dalam baby seat car, di sebelahnya Anissa menyetir dengan wajah yang riang tidak seperti saat fitting baju pengantin bersama Danis. Saat sampai Anissa langsung membawa Zanya ke ruangan Aiden. Anissa sudah tahu di lantai berapa ruangan Aiden berada menandakan jika ingatannya sudah kembali pulih. Bahkan Anissa juga sempat mengenali beberapa staf Aiden yang berada satu lantai dengan ruangan kerja Aiden. Aiden sedang memeriksa beberapa berkas di mejanya saat pintu terbuka dan suara celotehan Anya terdengar. "Ayah," panggilnya. Aiden langsung bangkit untuk menyambut kedatangan Anya, namun ia sempat mematung saat menyadari jika Anya datang bersama Anissa. Padahal biasanya Anya selalu datang diantarkan oleh Alex. Tadi Anya merengek ingin ketemu kamu, jadi aku yang antarkan dia ke sini karena papa dan mama sedang enggak ada," ucap Anissa berbohong dengan suara sedikit tergagap. 4. "Iya. Hanya itu," jawaban Aiden. Pria itu lebih tertarik menggendong Anya daripada berbicara dan berbasa-basi dengan Anissa. Anya menunduk menyembunyikan rasa kecewanya melihat sikap Aiden yang begitu dingin kepadanya. Aiden terlihat tidak begitu senang ketika Anya datang diantarkan olehnya. Karena merasa jika Aiden tidak mengharapkan kedatangannya, akhirnya Anissa pun pamit pulang dan meninggalkan Anya bersama Aiden. Saat sampai di parkiran, Anissa dibuat terkejut ketika mendapati Danis sedang berdiri tepat di samping mobilnya. Mobil Danis terparkir tidak jauh dari mobil Anissa. "Waktu fitting baju tadi kamu bilang tidak enak badan, tetapi kamu malah pergi ke kantor Aiden," ucap Danis dan suaranya menyimpan kemarahan yang tertahan. "Tadi Anya merengek ingin ketemu ayahnya dan aku antarkan ke sini," jawab Anya. "Kenapa kamu yang antarkan? Biasanya papa kamu yang antarkan." Danis tidak bisa menerima alasan Anissa. Hanya mengantarkan Anya ke sini saja jadi masalah. Anissa menggerutu membuat Danis semakin kesal. "Tentu saja jadi masalah karena Aiden itu mantan pacar kamu dan aku tidak suka kamu bertemu dengan dia," tegas Danis. "Kalau begitu masalahnya bukan di aku tapi di kamu."
Jadi jangan nyalahin aku. Anissa menggerutu sambil masuk ke dalam mobilnya. Danis mengejar dengan wajah merah padam menahan amarah yang memuncak. Dengan kasar Danis melemparkan sesuatu ke arah Anissa. Ini dompet kamu ketinggalan di mobil aku. Kalau saja dompet kamu tidak ketinggalan, aku tidak akan tahu kalau kamu diam-diam menemui mantan pacar kamu. Sindir Danis. Anissa senempat tertegun sebelum mulai menyalakan mesin mobilnya dan tidak lama kemudian mobil Anissa pun melesat meninggalkan Danis yang masih berdiri dengan menahan emosi yang membara di dada. 5. Akhir-akhir ini Anissa menjadi lebih sering mengurung diri di kamarnya. Di saat hari pernikahannya dengan Danis sudah semakin dekat, ide gila tiba-tiba mulai menghantui pikirannya. Dalam kesendirian Anissa diam-diam memiliki keinginan yang besar untuk lari dari pernikahannya. Anissa ingin menolak dan ingin mundur karena ia merasa jika di hatinya tidak ada ruang sedikit pun untuk Danis. Di saat ingatannya perlahan mulai pulih, Anissa semakin yakin jika seluruh ruang di hatinya hanya untuk Aiden dan tidak menyisakan untuk pria lain termasuk Danis. Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Anissa ingin kembali meraih hati Aiden bagaimanapun caranya. Sampai sejauh ini Anissa hanya bisa mengandalkan Anya, putri kecilnya, untuk kembali mendekati Aiden meskipun terasa sulit. Anissa menjadikan Anya sebagai jembatan penghubung antara dirinya dengan Aiden di tengah rasa kecewa Aiden yang sangat besar kepadanya. Saat kepalanya penuh sesak oleh tumpukan pikiran yang membelenggu, Anissa nekat melangkah masuk ke dalam klub malam yang penuh hiruk-pikuk. Anissa mencari pelarian dengan mencari hiburan untuk mengobati kegelisahan yang telah menggerogoti hatinya tanpa henti. Dentuman musik menghentak seperti denyut nadi yang mengguncang ruang, mengiringi setiap gerak tubuhnya yang mencoba melepaskan beban yang menyesakkan. Anissa duduk di depan meja bar sambil menggenggam segelas minuman yang mulai meredupkan dunia sekelilingnya. Perlahan, irama musik menyusup ke dalam jiwanya, membuai kesedihan yang membakar menjadi kelegaan sejenak. Namun, di balik gelak tawa dan gemerlap lampu, kegundahan itu kembali datang saat sudut matanya menangkap kehadiran Aiden di sana. Aiden juga datang ke sana untuk meredakan kegelisahan hatinya sama seperti Anissa, hanya bedanya Aiden datang ke sana tidak sendirian seperti Anissa, namun Aiden datang bersama beberapa teman sekolahnya. Bahkan Prilly dan Henry pun ada dalam rombongan Aiden malam itu. Suara gelak tawa dari meja tempat Aiden berada sampai dengan jelas ke telinga Anissa membuat Anissa merasa begitu sendirian dan kesepian di tengah keramaian. Rasa sakit dan terluka mulai Anissa rasakan saat melihat Aiden begitu bahagia bersama teman-temannya. Bahkan Anissa sempat melihat Aiden turun ke lantai dansa bersama teman wanitanya yang sangat cantik dan seksi. Api cemburu mulai berkobar di dada Anissa ketika melihat Aiden begitu bahagia bersama wanita lain dan melupakan dirinya yang sekarang terbelenggu dalam kesepian. Anissa kembali memesan minuman dan menghabiskannya dengan cepat dan kemudian memesan lagi hingga ada banyak gelas kosong berjejer di depannya. Anissa mulai merasa kepalanya berat dan ia menelungkupkan kepalanya di atas meja sedangkan mulutnya mulai meracau tidak jelas. Anissa mabuk dan ia berjalan sempoyongan mencari pintu keluar. Pada saat itu Aiden baru sadar akan kehadiran mantan tunangannya itu. Awalnya Aiden berusaha tidak peduli karena Aiden mengira jika Anissa datang bersama Danis. Namun saat melihat Anissa mabuk sendirian akhirnya Aiden pun menghampirinya. Anissa. Suara Aiden terdengar dingin namun sedikit bergetar. Ada rasa rindu dan amarah yang bercampur jadi satu. Hai. Senang bertemu dengan kamu. Jawab Anissa sambil melambaikan tangannya. Kamu mabuk? Mau kemana? Tanya Aiden. Aku mau pulang tapi aku lupa jalan pulang. Di mana ya? Tanyanya sambil terkikik tidak jelas. 6. Aiden geleng-geleng kepala, kalau begitu aku akan antar kamu pulang. Ucap Aiden kemudian memapa Anissa menghampiri mejanya. Sorry gue pamit pulang duluan, mau nganter teman gue dulu. Seru Aiden dan kemudian memapa Anissa keluar. Aiden membawa Anissa masuk ke dalam mobilnya. Setelah mengikat tubuh Anissa dengan seatbelt,
Aiden pun mulai menyalakan mesin mobilnya dan perlahan bergerak meninggalkan parkiran. Aiden melakukan mobilnya dengan tenang menuju rumah orang tua Anissa. Di sebelahnya Anissa terus mengoceh tidak jelas karena manuk berat. Namun ketika melewati jalanan yang sepi tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepetnya dan menyuruhnya berhenti. Aiden yang terjebak dan tidak bisa menghindar akhirnya menepikan mobilnya. Begitu berhenti dari dalam mobil itu muncul 3 orang pria berpakaian serba hitam dan tubuh yang kekar memaksa Aiden keluar dari dalam mobil. Karena salah satu dari mereka membawa senjata api akhirnya Aiden pun terpaksa keluar dari dalam mobil. Selain 3 orang itu ada pria lain yang turun kemudian dari dalam mobil itu dan ternyata pria itu adalah Danis. "Brengsek lu ya bawa calon istri gue clubbing sampai mabuk parah," seru Danis sambil melayangkan tinjunya ke arah wajah Aiden. Aiden berusaha menghindar dan ia juga ingin menjelaskan namun Danis tidak memberi Aiden kesempatan untuk bicara. "Hajar dia," perintah Danis kepada 3 orang tukang pukulnya dan ketiga orang pria bertubuh kekar itu pun langsung menyerang Aiden dengan membabi buta. Jika hanya melawan Danis saja mungkin Aiden masih mampu, namun saat harus melawan 3 orang tukang pukul suruhan Danis membuat Aiden kewalahan. Hanya dalam hitungan menit tubuh Aiden pun menjadi bulan-bulanan sasaran pukulan 3 orang bertubuh kekar itu. Aiden akhirnya tersungkur dan terkapar tidak berdaya di jalanan dekat mobilnya. Sementara itu Danis membawa Anissa masuk ke dalam mobilnya dan kemudian mereka semua pergi meninggalkan Aiden yang dalam keadaan babak belur. Semua berjalan begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat kejadian itu karena jalanan dalam keadaan sepi. Dalam keadaan babak belur dan terluka Aiden sempat menghubungi salah satu temannya yang masih berada di klub untuk minta tolong. Meskipun sedikit terkendala karena suasana di klub yang berisik akhirnya teman-teman Aiden pun datang dan membawa Aiden ke rumah sakit terdekat. "Gimana ceritanya kamu sampai begini bukannya tadi kamu nganterin teman kamu?" tanya Prilly. Prilly cukup mengenal Anissa karena mereka sudah pernah bertemu dan Anissa sempat mengira jika ia adalah pacar Aiden. "Cewek yang sama kamu tadi kemana?" tanya Henry, suami Prilly. "Tadi saat aku mau nganterin Anissa pulang tiba-tiba pacarnya dan tukang pukulnya datang dan langsung menghajar aku," jawab Aiden. "Sepertinya dia salah paham sama aku. Seharusnya pacar cewek itu jangan main hajar begitu saja, kamu jangan tinggal diam, Ai. Kamu harus laporin anak itu ke kantor polisi biar tahu rasa," seru Prilly emosi. "Iya, aku akan laporkan masalah ini ke polisi," jawab Aiden. Malam itu Aiden terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit karena luka yang dialaminya ternyata cukup serius. Selama menjalani perawatan Aiden mendapatkan bukti visum yang akan ia jadikan bukti akan tindakan kekerasan yang dilakukan Danis dan orang suruhannya nanti di kantor polisi. Malam itu Prilly sempat menghubungi Alena dan memberitahu tentang kondisi Aiden. Keesokannya Alena dan Arsen pun langsung datang ke dari Surabaya. 7. Setelah mendengar cerita dari Aiden mengenai kronologi kejadian malam itu Alena yang marah langsung menelpon Angel. "Calon menantu lu sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap Aiden dan gue enggak akan tinggal diam. Gue akan laporkan masalah ini ke polisi, enggak peduli walaupun sebentar lagi mereka akan menikah." Alena benar-benar murka kali ini. Angel sampai gemetaran saat menerima telepon dari Alena itu. Selama ini jarang sekali Alena marah seperti itu kepadanya. "Ada apa, Mah?" tanya Alex heran. Alena bilang Danis sudah melakukan tindakan kekerasan kepada Aiden dan Alena marah besar. "Alena akan laporkan Danis ke kantor polisi," jawab Angel. "Masalahnya apa?" tanya Alex bingung. "Aku juga enggak tahu," Alena marah besar dan aku enggak sempat tanya. "Kalau begitu aku akan temui dia saja," jawab Angel. Semalam Anissa pulang hampir dini hari dan Angel maupun Alex tidak ada yang tahu jika Anissa pulang dalam keadaan mabuk.
Dan hari itu Anissa juga masih tidur di kamarnya sehingga Angel dan Alex benar-benar tidak tahu apa yang terjadi semalam. 8. Angel mendatangi Anissa di kamarnya. Ketika masuk Angel mencium bau alkohol dari tubuh Anissa karena semalam Anissa langsung tidur setelah pulang dalam keadaan mabuk. "Kamu semalam habis minum ya?" tanya Angel. Anissa memijit kepalanya yang terasa berdenyut sakit. "Maaf, Mah. Semalam aku mumet banget," jawab Anissa. Lirih. "Sebetulnya ada masalah apa sih antara kamu, Danis dan Aiden sampai ada kejadian tindak kekerasan yang dilakukan Danis terhadap Aiden?" tanya Angel. Anissa terdiam mencoba mengingat kejadian semalam tapi karena mabuk jadi hanya sedikit yang Anissa ingat malam itu. "Semalam aku pergi ke klub dan di sana juga ada Aiden, tapi dia bareng teman-temannya. Tapi dia nganterin aku pulang dan aku enggak ingat kejadian selanjutnya karena semalam aku mabuk." Akhirnya Anissa mengakui jika semalam ia mabuk. "Kamu tidak ingat apa yang terjadi semalam?" tanya Angel sedikit menekan. Anissa menggeleng, "Hanya itu yang aku ingat. Mama enggak tahu pasti apa yang sudah terjadi semalam, tapi Tante Alena barusan menelpon dan dia marah-marah karena Danis sudah melakukan tindakan kekerasan kepada Aiden. Sekarang kamu siap-siap dan ikut Mama untuk menemui Tante Alena. Mama enggak mau sampai hubungan kita rusak hanya karena masalah kalian." Anissa merasa sedikit takut saat ibunya mengajak bertemu dengan keluarga Aiden. Namun Anissa tidak berani menolak ajakan ibunya. Selain itu Anissa juga penasaran ingin tahu apa yang sudah terjadi pada Aiden semalam di saat ia mabuk. Hari itu juga Angel membawa Anissa menemui Alena di rumahnya karena kebetulan Aiden juga sudah diperbolehkan pulang. Angel juga berniat untuk melihat kondisi Aiden yang kabarnya baru pulang dari rumah sakit. Angel sengaja tidak mengajak Anya karena ia tidak mau Anya berada di antara orang-orang yang sedang bermasalah. Kedatangan Angel dan Anissa disambut sedikit dingin oleh Alena. Namun sikap Arsen lebih hangat dibanding Alena yang kurang berhasil mengendalikan emosinya. "Bagaimana keadaan Aiden?" tanya Angel. "Aiden sedang tidur, dokter bilang dia harus banyak istirahat," jawab Alena seolah tidak mengizinkan Angel dan Anissa untuk melihat kondisi Aiden. Angel berusaha mengertikan jika Alena sedang benar-benar marah, di sampingnya Anissa hanya menunduk merasakan sakit karena mendapatkan sikap dingin dari Alena. Padahal Alena dulu begitu sayang padanya dan bahkan Aisyah sudah pernah tinggal di sana saat orang tuanya tinggal di Surabaya. Namun kini sikap Alena seperti menganggap jika dirinya orang asing. "Sebetulnya apa yang sudah terjadi sama Aiden?" "Aku juga sudah menanyai Anissa tapi dia tidak tahu apa yang terjadi karena semalam Anissa mabuk," tanya Angel. Alena melirik sinis ke arah Anissa membuat Anissa menunduk semakin dalam sambil menahan rasa perih yang tiba-tiba terasa menusuk hatinya. Aiden bilang semalam ia mendapati Anissa mabuk di klub dan dia berinisiatif mengantarkan Anissa pulang. Tapi di jalan Aiden dicegat oleh Danis dan tukang pukulnya dan mereka mengeroyok Aiden. "Aku cuma ingin agar 9. Kamu sampaikan sama calon menantu kamu itu agar jangan bersikap arogan karena kami bisa saja melaporkan kasus ini ke polisi. Bukti visum tanda kekerasan juga ada," jelas Alena dengan emosi. Arsen mengusap punggung Alena untuk meredakan emosinya yang sedang memuncak. "Tidak usah marah sama Angel karena dia tidak tahu apa-apa," ucap Arsen menenangkan. Aku minta maaf karena aku sudah membuat Kak Aiden jadi terluka," lirih Anissa dengan suara terbata-bata karena menahan tangis. Anissa merasa jika kemarahan Alena bukan hanya tertuju kepada Danis saja tetapi juga kepada dirinya. Anissa kehilangan kasih sayang dari Alena dan itu terasa sangat menyakitkan bagi Anissa. Ia merindukan tatapan penuh kasih dari Alena seperti dulu saat sebelum ia kehilangan ingatannya. "Aku juga minta maaf atas semua yang terjadi kepada Aiden. Setelah ini aku janji akan menyampaikan semuanya kepada Danis dan aku akan suruh dia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu," ucap Angel.
Dia menang harus bertanggung jawab. Jangan seenaknya main keroyok. Masih untung Aiden mau berbaik hari mengantarkan calon istrinya pulang saat sedang mabuk. Jawab Alena dengan nada pedas sambil melirik ke arah Anissa membuat air mata Anissa luruh seketika. Meskipun ucapan Alena itu sangat pedas dan melukai hatinya, tetapi Anissa tidak menyalahkan Alena karena Alena adalah seorang ibu yang sedang melindungi putranya. Anissa juga akan melakukan itu jika ada yang melukai Anya. Dalam suasana yang ridak terlalu baik, Angel pun pamit dan membawa Anissa pulang. Dalam perjalanan pulang, Angel sempat melirik ke arah Anissa yang sedang menangis tertahan. Mama enggak tahu harus ngomong apa, yang jelas kelakuan calon suami kamu itu sudah membuat hubungan keluarga kita dengan keluarga Aiden berantakan, ucap Angel membuat air mata Anissa semakin deras membasahi pipi mulusnya. Aku akan suruh Mas Danis menemui Kak Aiden untuk minta maaf. Jawab Anissa sambil terisak. Sebetulnya Mama enggak mau kejadian ini terjadi. Meskipun kamu dan Aiden tidak berjodoh, tetapi Mama berharap jika hubungan kalian tetap baik, apalagi ada Anya di antara kalian. Angel mulai melunak dan mengutarakan isi hatinya. Anissa terus terisak di sampingnya. Aku juga enggak ingin ini terjadi, Mah. Kemarin aku pergi ke klub karena aku merasa suntuk. Di saat ingatan aku sudah mulai kembali, aku malah merasa jika aku sudah kehilangan banyak hal. Anissa mengadu sambil terisak. Kamu sudah mengingat semuanya? Tanya Angel kaget. Anissa mengangguk, seharusnya aku senang karena beberapa hari ini aku sudah bisa mengingat semuanya, tetapi yang aku rasakan adalah kebalikannya, apalagi saat aku mendapati sikap Kak Aiden yang tidak lagi seperti dulu. Anissa mencurahkan isi hatinya kepada ibunya. Angel terdiam karena ia juga bisa melihat jika sikap Aiden menjadi sangat dingin kepada Anissa, namun Angel yakin jika Aiden punya alasan di balik sikapnya itu. Kalian punya Anya, meskipun kamu dan Aiden tidak berjodoh, setidaknya kalian punya jembatan penghubung untuk membuat hubungan kalian tetap baik. Nasihat Angel namun justru malah membuat Anissa menangis semakin kencang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya Mas Danis harus minta maaf sama Kak Aiden. Jangan sampai keluarga Kak Aiden mengambil jalur hukum karena perbuatan Mas Danis malam itu, ucap Anissa saat Danis datang ke rumahnya. Kamu ini aneh, bisa-bisanya kamu menyuruh aku minta maaf setelah Aiden membawa kamu dalam keadaan 10. Mabuk. Jawab Danis. Dia hanya ingin nganterin aku pulang. Itu kan alasan dia. Bisa saja kan dia berniat tidak baik terhadap kamu. Masih untung aku berhasil menemukan kamu. Danis malah menyudutkan Aiden. Alih-alih menyuruh Danis meminta maaf malah membuat Anissa dan Danis berdebat. Danis tetap pada pendiriannya menolak meminta maaf dan menuding jika Aiden akan berbuat buruk terhadap Anissa yang sedang mabuk. Angek dan Alex memilih membiarkan Anissa dan Danis menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena tidak ada itikat baik dari pihak Danis untuk meminta maaf, akhirnya Aiden pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Aiden memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Danis dalam kasus kekerasan yang dilakukannya. Sejak terjadi insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh Danis dan anak buahnya yang berlanjut di jalur hukum, Aiden tidak pernah lagi datang ke rumah Anissa untuk menjenguk Anya. Jika Anya sudah mulai merengek merindukan ayahnya, maka Alex dan Angel lah yang setia mengantarkan Anya menemui Aiden. Keadaan ini membuat Anissa menjadi semakin terluka. 11. Karena Danis tak kunjung menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada Aiden, amarah Aiden pun meledak. Dengan langkah tegas, ia melaporkan Danis ke kantor polisi, menuntut keadilan yang selama ini diabaikan. Namun, kekacauan justru makin membara saat Anissa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Danis tak ragu menuduh Aiden sebagai dalang di balik lenyapnya Anissa, memantik api perseteruan yang semakin membara di antara mereka. Konflik itu berubah menjadi bola api yang membakar segala harapan damai, sulit untuk didinginkan dan siap melahap siapapun yang terlalu dekat. Di kamar Anissa,
Angel dan Alex menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan oleh putri mereka. "Pah, Mah. Maaf aku sudah mengecewakan kalian. Kembalinya aku ke rumah ini malah membuat masalah untuk kalian. Hubungan baik dengan keluarga Mama Allen menjadi hancur karena aku. Setelah ingatan aku mulai pulih aku baru menyadari jika aku sudah mengambil keputusan yang salah karena sudah menerima lamaran Mas Danis. Dan aku juga sudah kehilangan cinta Kaksiden. Sejujurnya aku ingin mundur dari pernikahan aku dengan Mas Danis tetapi aku tidak berani mengatakannya kepada kalian. Dalam kebimbangan aku putuskan untuk pergi, aku butuh waktu sendiri untuk merenung. Oleh sebab itu aku titip Anya. Jangan batasi Anya bertemu dengan ayahnya karena Kakaiden berhak atas darah dagingnya. Jika pikiran aku sudah tenang maka aku akan kembali." Mata Angel memerah, berkaca-kaca saat ia membaca surat dari Anissa. Naluri seorang ibu yang tajam menangkap lebih dari sekadar kebimbangan, tetapi ada kepedihan yang dalam, hati Anissa patah, tergores kehilangan cinta Aiden yang begitu besar. Selama ini, Anissa menyembunyikan perasaannya, tapi tak ada celah yang bisa menutupi duka itu dari mata sang ibu. "Papa yakin Anya akan baik-baik saja. Dia cuma butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya sendiri," bisik Alex lembut sambil mengusap bahu Angel yang bergetar menahan tangis, seolah beban dunia ini tiba-tiba menghimpit dadanya. Sementara itu Anissa tampak tenang dalam perjalanan jauhnya. Anissa sadar jika kepergiannya ini akan membuat semua orang menyalahkannya, namun ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri jika alasan kepergiannya kali ini selain untuk menenangkan diri tetapi memang untuk menghindari pernikahannya dengan Danis. Anissa tidak memiliki keberanian dan juga tidak memiliki kata-kata untuk mengakhiri tetapi ia memilih jalan kabur dari pernikahannya seperti seorang pecundang. Di kediamannya, Danis sedang mendapat adukan dari orang tuanya menyikapi masalahnya dengan Aiden dan juga rencana pernikahannya dengan Anissa yang terancam batal karena Anissa tiba menghilang bagai ditelan bumi. Bahkan orang tuanya pun benar-benar tidak tahu di mana Anissa berada saat ini. "Pernikahan kamu dengan Anissa sudah tidak bisa diharapkan lagi, buktinya Anissa sekarang malah menghilang. Seharusnya Anissa ada mendampingi kamu dalam menyelesaikan kasus ini," ucap Suroto, ayah Danis. Danis terdiam, pikirannya buntu setelah mendapatkan dua masalah besar secara bersamaan. Kebebasannya dan Anissa sama pentingnya untuknya dan ia terancam akan kehilangan keduanya. "Papa sarankan agar kamu fokus pada masalah kamu dengan Aiden, buang ego kamu dan datanglah untuk meminta maaf. Bagi Papa lebih penting kebebasan kamu daripada Anissa." Suroto terus menasehati Danis. 12. Mencari istri itu bukan hanya cantik tetapi juga setia, setia menemani kamu di saat susah dan senang. Sekarang saja di saat susah Anissa tega meninggalkan kamu. Apakah itu ciri wanita yang setia? Ini harus jadi pertimbangan untuk kamu. Ambar, ibunya menimpali. Danis semakin terukur di kursinya. Kepergian Anissa yang entah kemana itu sudah menjadi pertanda kalau dia tidak peduli sama kamu dan mungkin juga tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan kamu. Ucap Suroto. Batal menikah tidak masalah karena toh undangan juga belum disebar. Tetapi melihat kamu meringkuk di penjara Mama dan Papa enggak terima. Menurut Mama saran Papa adalah jalan terbaik. Temuilah Aiden dan minta maaf. Mama yakin jika dia akan mencabut laporannya. Nasihat Ambar. Air mata meleleh di sudut pipi Danis, meskipun bagi orang tuanya pernikahannya dengan Anissa itu tidak penting tetapi baginya penting. Namun benar kata orang tuanya jika kebebasannya adalah yang lebih penting. "Baiklah, aku akan menemui Aiden untuk meminta maaf," jawab Danis akhirnya setelah ia bersikeras mempertahankan egonya menolak untuk meminta maaf dan memilih menggandeng beberapa pengacara untuk membelanya. "Papa akan temani kamu saat menemui Aiden." Suroto memeluk bahu putranya berusaha memberi kekuatan pada hatinya yang sedang rapuh. "Kamu tidak usah khawatir, Papa cukup mengenal Pak Arsen, ayahnya Aiden.
Pak Arsen orangnya cukup baik dan Papa yakin mereka pasti akan mengerti dan mau memaafkan kamu. Lanjut Suroto dan Danis pun mengangguk. Beberapa hari kemudian Danis dan Suroto datang menemui Aiden di rumahnya. Kebetulan saat itu Arsen dan Alena juga masih ada di Jakarta. Sejak insiden pemukulan itu Arsen dan Alena memutuskan untuk tinggal lebih lama di Jakarta untuk mengikuti kasus yang menjerat Danis. Sementara itu Aiden yang sudah pulih sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Meskipun di antara Aiden dan Danis sedang terlibat di jalur hukum tapi keluarga Arsen tetap menyambut kedatangan tamunya malam itu. Arsen begitu hangat menyambut teman lamanya namun tetap mempertahankan ketegasan dan wibawanya. Aiden yang saat itu baru pulang dari kantor menemui tamunya dengan wajah yang dingin, tidak seramah Arsen. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta maaf, Suroto mengutarakan maksud kedatangannya malam itu. Saya akui kalau saya sudah salah. Saat itu saya tidak dapat mengendalikan emosi sehingga gelap mata dan melakukan tindakan kekerasan, sekarang saya menyesal dan saya meminta maaf sama kamu. Danis tidak berani menatap ke arah Aiden ketika mengatakannya. Permintaan maaf Danis itu terlihat tulus dan Aiden pun sebetulnya tidak berniat untuk mencari masalah dengan Danis. Perlu waktu lama bagi Danis untuk meluluhkan hati Aiden dengan permintaan maafnya. Permintaan maaf kamu saya terima tetapi untuk proses hukumnya akan saya pertimbangkan dulu. Jawab Aiden dengan tegas. Iya, saya mengerti. Jawab Danis. Meskipun tidak mendapatkan keputusan yang memuaskan tetapi Danis dan ayahnya cukup merasa lega karena akhirnya Aiden bersedia memaafkan kesalahan Danis. Setelah beberapa hari kemudian barulah mereka benar-benar lega setelah mendengar Aiden akhirnya mau mencabut laporannya. Masalah dengan Aiden akhirnya selesai, tetapi masalah rencana pernikahannya dengan Anissa menjadi berantakan. Sampai hari pernikahan yang sudah ditentukan ternyata Anissa masih belum berhasil ditemukan. 13. Anissa hilang bagai ditelan bumi, Danis tidak bisa menghubunginya karena Anissa pergi tidak membawa ponselnya. Tanpa Anissa katakan akhirnya Danis sadar jika Anissa memang tidak berniat untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Sebetulnya Danis sudah mencium adanya gelagat yang aneh akhir-akhir ini. Rasa cemburu Danis semakin besar saat ia mendapati Anissa mendatangi rumah Aiden meskipun hanya untuk mengantarkan Anya. Dan akhirnya rasa cemburu yang memuncak itu membuat Danis gelap mata saat mendapati Anissa yang dalam keadaan mabuk berada satu mobil dengan Aiden. Dan akhirnya Danis pun berhenti mencari Anissa. 14. Tanpa masuk bui pun nyatanya pernikahan Danis dan Anissa batal karena sampai hari pernikahan mereka tiba ternyata Anissa masih belum bisa ditemukan. Namun saat Aiden pergi ke Medan dan mengunjungi tambang batubara bersama Sitorus tiba-tiba ia disodorkan pertanyaan yang cukup menohok. Apakah Mas Aiden tidak ingin mencari Anissa? Tanya Sitorus saat mereka berada di lokasi pertambangan. Saya bukan siapa-siapa Anissa. Ada keluarganya yang sedang mencarinya sekarang. Jawab Aiden lugas. Mas Aiden memang bukan siapa-siapa Anissa, tetapi Mas Aiden adalah anyanya Anya dan Anissa lah yang sudah mengandung dan melahirkan Anya. Sitorus mengingatkan. Aiden tertegun mencoba mencerna arti ucapan Sitorus barusan dan akhirnya Aiden pun mengerti jika di mata Sitorus mungkin Aiden dianggap sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Sejak menyadari kehadiran Anya di antara saya dan Anissa, saya sudah mengatakan akan bertanggung jawab tetapi Anissa menolak saya dan dia mengatakan jika saya cukup bertanggung jawab hanya kepada Anya saja dan saya sudah melakukan apa yang dia inginkan. Jawab Aiden. Anissa mengatakan itu di saat ingatannya belum pulih, tetapi sekarang di saat ingatannya sudah benar-benar pulih apa yang Anissa inginkan menjadi berbeda dengan apa yang dia ucapkan dulu dan sekarang dia terjebak oleh ucapannya sendiri. Sahut Sitorus. Aiden menoleh dan menatap dalam penuh curiga, apakah Anissa ada bersama Anda? Tanyanya. Tanpa disangka Sitorus mengangguk, sejak memutuskan pergi dari rumahnya dia kembali tinggal dengan saya.
Dia tidak berani pulang karena merasa sudah membuat kacau keluarganya. Apalagi keluarganya harus menanggung beban karena pernikahannya dengan Danis batal karena kepergiannya. Dan beban terbesar yang Anissa rasakan adalah Mas Aiden. Dia terluka karena tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Sitorus menjelaskan. Aiden menarik napas dalam-dalam, apakah saya boleh menemuinya? Tanya Aiden. Silahkan, tetapi tolong jangan terlalu menghakimi dia karena Anissa juga tidak ingin berada dalam situasi seperti ini. Pesan Sitorus. Iya, jawab Aiden. Sepulang dari lokasi pertambangan Aiden mampir ke rumah Sitorus, Anissa yang sedang termenung di teras belakang tampak kaget saat Aiden tiba-tiba datang menghampirinya. Kak Aiden. Anissa mundur beberapa langkah menjauh saking kagetnya. Ibu macam apa yang pergi begitu saja meninggalkan anaknya? Ucap Aiden tanpa menatap ke arah Anissa, namun tatapan Aiden tertuju lurus jauh ke depan. Aku hanya butuh waktu sebentar saja untuk menenangkan diri. Aku tidak mau terlihat buruk di depan Anya. Jawab Anissa sedikit terbata. Sebentar. 1 bulan. 2 bulan. 1 tahun. 2 tahun. Akhirnya Anya akan tumbuh tanpa kasih sayang dari ibunya. Anissa menunduk dan menyembunyikan matanya yang tampak berkaca-kaca. Tidak akan selama itu. Lirihnya. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dengan urusan pribadi kamu, tetapi aku hanya mengingatkan jika seluruh keluarga kamu sedang mencari kamu dan kamu malah enak-enakan bersembunyi di sini. Ucap Aiden pedas. 15. Aku bukan bersembunyi, aku hanya sedang menenangkan diri. Anissa berusaha membela diri. Apapun alasan kamu sebaiknya kamu pikirkan nasib Anya dan keluarga kamu. Aku ingatkan jika aku juga berhak atas Anya dan aku bisa saja mengambil hak asuh dia karena ibunya kabur dan tidak mau mengurusnya. Ancam Aiden. Jangan lakukan itu, aku mohon. Seru Anissa sambil terseduh. Kalau mau kamu begitu kamu tentu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tegas Aiden dan kemudian pergi meninggalkan Anissa yang menangis terseduh. Setelah sempat bertemu dengan Anissa keesokannya Aiden pun pulang ke Jakarta. Aiden yang sedang sibuk tidak sempat memberitahu keluarganya jika ia sudah bertemu dengan Anissa di Medan. Bahkan Aiden tidak tahu jika beberapa hari kemudian Anissa pulang ke Jakarta. Aiden baru tahu jika Anissa sudah pulang saat Alex mengantarkan Anya ke kantornya karena Anya sering merengek ingin bertemu dengan ayahnya. Papa mau kasih tahu kalau Anissa sudah pulang. Ucap Alex, ada kelegaan terpancar di wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Syukurlah. Jawab Aiden. Apapun yang sudah Anissa lakukan kepada kamu selama ini tolong maafkan dia, Papa lihat dia sepertinya sangat sungkan ketemu sama kamu. Ucap Alex. Anissa tidak melakukan apapun. Jawab Aiden. Dia sudah menolak kamu? Itu ia lakukan di saat ia kehilangan ingatannya, mungkin apa yang Anissa lakukan itu sudah melukai hati kamu. Anissa masih sangat mencintai kamu dan ia baru menyadarinya saat ingatannya pulih. Karena alasan itulah Anissa pergi dan lari dari pernikahannya dengan Danis. Alex sangat paham akan kondisi psikis putrinya. Papa tidak memaksa kalian kembali seperti dulu, Papa hanya ingin agar hubungan kalian tetap baik meskipun kalian tidak berjodoh. Ucap Alex getir dan Aiden pun mengangguk. Aku akan berusaha menjaga hubungan aku dengan Anissa baik seperti harapan Papa. Jawab Aiden sambil mengelus kepala Anya yang sedang mempermainkan dasinya dengan manja. Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam Alex masih menyimpan harapan besar Aiden menjadi menantunya walaupun harapan kesana terasa tipis karena sikap Aiden yang menjadi dingin kepada Anya. Hati itu Zaidran tidak mengantarkan Zanya pulang tapi membawa putrinya itu pulang ke rumahnya. Mah, Anya aku ajak menginap di rumah karena kebetulan Mama dan Papa datang dari Surabaya. Aiden menghubungi Angel untuk memberitahu karena Aiden sudah tidak menyimpan nomor Anissa. Iya, nanti Mama juga akan ke rumah kamu, kangen sama Mama kamu.
Angel membalas. Angel akan menemui Alena di rumahnya untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat memanas karena insiden pemukulan yang dilakukan oleh Danis. Saat itu Alena yang emosi melampiaskannya kepada Angel dan Anissa yang datang untuk meminta maaf sekalian melihat keadaan Aiden. Angel dan Alex datang dengan mengajak Anissa. Awalnya Anissa menolak karena merasa sungkan dan tidak percaya diri saat bertemu dengan Aiden dan keluarganya, namun Angel dan Alex memaksa. Bersikaplah biasa seperti dulu, seperti saat kamu bukan siapa-siapa Aiden. Dengan begitu kamu tidak akan merasa sungkan lagi. Nasihat Alex kepada Anissa yang menjadi lebih pendiam sejak pulang ke Jakarta. Iya, Pak. Jawab Anissa. Dari rumahnya Angel sengaja membeli makanan kesukaan sahabatnya itu agar Alena menjadi luluh. Angel, 16. Yakin jika Alena tidak segalak saat ia marah. Saat tiba di rumah Alena, jantung Anissa berdetak lebih kencang. Dari arah dalam terdengar suara celotehan dan tawa Anya yang kencang. Dari suaranya saja Anissa tahu jika Anya sangat bahagia bersama ayah dan keluarganya. Begitu masuk lebih dalam, Anissa disuguhi pemandangan yang luar biasa saat melihat Aiden merangkak di karpet dan Anya duduk manis di punggungnya. "Bunda, ayah jadi kelbau," seru Anya saat melihat kedatangan Anissa. Aiden sempat terlihat kaget dengan kedatangan Anissa dan orang tuanya yang tiba-tiba, namun ia tidak berniat menghentikan permainan mereka. Alena menyambut tamunya dengan ramah, tidak sedingin saat terakhir mereka berkunjung. Anya sedang mengerjai ayahnya, ucap Arsen sambil tertawa. Anya, kasihan ayahnya capek kan baru pulang kerja, ucap Alex saat melihat Aiden masih mengenakan kemeja dan dasinya. Anya yang penurut akhirnya turun dan beralih naik ke pangkuan Arsen. Anya enggak mau pulang, ucap bocah itu yang mengira jika kedatangan Anissa adalah untuk menjemputnya. Anya masih mau bobo sama ayah, Mama Allen dan Papa Arsen. Iya sayang, boleh, jawab Anissa membuat senyum manis terbit di bibir mungil Anya. Suasana antara kedua orang tua sudah mulai menghangat, namun tidak dengan Anissa dan Aiden. Keduanya tidak ada yang saling bertegur sapa. Akhirnya Angel dan Alena juga Arsen dan Alex sepakat untuk meninggalkan mereka bertiga di ruang tengah. Beberapa menit setelah orang tua mereka memisahkan diri, suasana tampak kaku, hanya suara celotehan Anya saja yang terdengar di sana. Aiden hanya memperhatikan Anya dan mengabaikan Anissa, membuat air mata Anya meleleh di sudut matanya dan Anya buru-buru mengusapnya dengan jarinya yang lentik, namun Aiden sudah terlanjur melihatnya. "Kenapa menangis?" tanyanya dengan wajah yang datar. "Aku kelilipan," jawab Anya dengan suara bergetar. Aiden mengerutkan dahinya, kalau hanya kelilipan tidak mungkin suaranya begitu bergetar. 17. Aiden menatap wajah Anissa tajam, di balik sikap dinginnya ada kerinduan yang membara yang sedang berusaha ia sembunyikan. Aiden berusaha berhenti merindukan Anyanya sejak wanita itu memutuskan menikah dengan Danis dan menolaknya untuk bertanggung jawab meskipun sudah ada Anya kecil di antara mereka. Meskipun saat itu Aiden terlihat begitu berbesar hati menerima keputusan Anya itu, namun sebetulnya jauh di lubuk hatinya ada luka yang menganga lebar yang ia sembunyikan begitu rapat di balik sikap dinginnya. "Bagaimana rencana pernikahan kamu dengan Danis?" tanya Aiden, membuat Anissa terkejut karena ia tidak menyangka jika Aiden akan menanyakan itu. "Batal," jawab Anissa. "Kenapa batal?" tanya Aiden menatap semakin tajam ke arah wajah cantik Anissa yang pernah begitu ia cintai dengan ugal-ugalan. "Aku berubah pikiran, aku tidak akan berbagi untuk siapapun, aku akan menghabiskan sisa hidup aku untuk Anya saja," jawab Anissa lirih. Tatapan tajam Aiden sedikit meredup saat mendengar jawaban Anissa itu. "Kamu tidak perlu seperti itu, Anya juga punya ayah dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dia," sahut Aiden. "Aku belum berniat untuk membuka hati untuk siapapun," jelas Anissa dengan wajah yang muram. Menahan rindu sendirian itu sangat menyakitkan, seperti cinta bertepuk sebelah tangan.
Apakah kamu membenci aku? Tanya Aiden dengan tatapan yang semakin dalam. Anissa terperangah dan matanya jelas terlihat berkabut, bukannya terbalik ya. Kamu yang membenci aku. Jawabnya. Itu hanya pikiran kamu saja. Jawab Aiden dengan wajah yang datar. Anissa menggeleng, kamu jangan bohong, aku dapat melihat dengan jelas kalau kamu membenci aku. Tegas Anissa. Terserah kamu saja. Jawab Aiden terlihat tidak peduli pada penilaian Anissa dan itu terasa semakin menyakitkan bagi Anissa. Setiap ucapan Aiden terasa menusuk ke dalam hatinya dan Anissa ingin pulang saja namun orang tuanya masih asik mengobrol di tempat yang lain. Anissa benar-benar merasa tidak nyaman berada di bawah tatapan Aiden yang begitu mengintimidasi. Anissa menarik napasnya dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang sedang gelisah dan terluka. Kenapa? Kamu tidak nyaman berada di dekat aku? Tanya Aiden. Iya. Aku seperti sedang berbicara dengan orang asing setelah apa yang kita lewati selama ini. Aku hilang ingatan dan melupakan kamu itu bukan mau aku. Di saat ingatan aku kembali aku pikir semua akan kembali seperti dulu tapi ternyata aku salah. Aku baru sadar jika aku bukan hanya hilang ingatan tetapi aku juga sudah kehilangan kamu. Anissa akhirnya berani mengeluarkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Aiden membeku masih menatapnya, namun tatapannya semakin meredup dan tidak setajam tadi. Apakah kamu masih berharap kita kembali seperti dulu? Kalau ini nada suara Aiden semakin melembut. Awalnya iya, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Jawab Anissa dengan mata berkaca-kaca dan buru-buru membuang pandangannya jauh menghindari tatapan Aiden yang semakin dalam. Ayah mau bobo. Anya kecil yang sedari tadi hanya menatap bingung ke arah ayah dan ibunya mulai. 18. Merengek. Ayo kita bobo. Ajak Aiden sambil menggendong Anya dengan lembut. Mau sama Unda juga. Anya menunjuk kepada ibunya yang sedang menunduk menyembunyikan matanya yang basah. Bobonya sama ayah saja ya. Bunda tunggu di sini. Jawab Anissa membuat Anya menangis kencang dan mencuri perhatian semua yang sedang ada di ruangan lain. Anya kenapa menangis? Tanya Alena. Anya mau bobo sama ayah Samanda tapi Indanya tidak mau. Anya mengadu sambil terisak. Semua mata langsung tertuju kepada Anissa membuat Anissa menjadi salah tingkah. Alena dapat membaca kegelisahan yang sedang Anissa rasakan. Temani saja dulu sampai Anya tidur. Ucapnya lembut. Iya, temani saja dulu. Setelah Anya tidur baru kita pulang. Imbu Angel. Kenapa harus pulang? Menginap saja. Anya pasti masih kangen sama ibunya. Ucap Alena. Anissa terlihat ragu, ia menatap ke arah Angel dan Alex bingung dan mereka mengangguk. Mau bobo sama ayah dan nda. Anya merengek lagi dan Aiden pun membawa Anya ke kamarnya. Anissa mengikuti di belakangnya dengan langkah yang sedikit ragu di bawah tatapan kedua orang tua mereka. Aiden menurunkan Anya di ranjangnya tepat di tengah. Dengan perlahan Anissa membaringkan tubuhnya di sisinya dan Aiden juga berbaring di sisi yang lain. Kali ini Anissa menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang lembut sementara Aiden menepuk lembut pantat Anya. Tidak memakan waktu lama Anya pun tidur sambil memeluk erat lengan Anissa. Anissa melepaskan tangan Anya dengan pelan-pelan karena ia akan pindah ke kamar tamu. Anya sedang rindu sama kamu. Biar aku saja yang pindah ke kamar tamu. Aiden mengalah dan Anissa pun mengangguk. Saat akan pindah ke kamar tamu Alena dan Arsen memanggil Aiden dan mengajak putranya itu bicara. Kamu dan Anya sudah punya anak, apakah kalian tidak ada niat untuk menikah? Anak kalian butuh legalitas dan dia harus tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tuanya. Tidak berjauhan seperti ini. Ucap Arsen. Aku sudah mengajak dia menikah tapi dia menolaknya. Jawab Aiden. Dia menolak karena ingatannya belum pulih, saat itu Anya pastinya menganggap kamu orang asing, jadi wajar jika dia menolak kamu. Alena berusaha membela Anya.
Anak kalian sudah semakin besar, saran papa sebaiknya kalian menikah saja karena toh rencana pernikahan Anya dengan Danis juga sudah batal. Saran Arsen. Aiden terdiam, ia tidak yakin Anya makan mau dengan mudah menerimanya setelah perdebatan mereka barusan. Tadi Aiden melihat dengan jelas jika Anya memendam rasa kecewa yang besar kepadanya. Sebaiknya kamu bicarakan masalah ini berdua dengan Anya, demi masa depan putri kalian. Saran Arsen. Iya, nanti aku akan bicarakan dengan Anya. Jawab Aiden. Utamakan memikirkan masa depan anak kalian, sebentar lagi dia akan sekolah dan bagaimana jadinya jika dia tinggal dengan orang tua yang terpisah. Ini enggak bagus buat perkembangan mentalnya. Tegas Alena. Aiden tertegun dan merenung cukup lama. Selama ini ia hanya mengikuti maunya Anissa saja tanpa mempertimbangkan perasaan putrinya. Aiden belum terpikirkan jika situasi ini akan berimbas pada mental Anya nantinya. Sementara itu di kamarnya Anissa sedang menatap sekeliling kamar Aiden yang saat ini terasa asing untuknya. 19. Ranjang yang ia tiduri saat ini juga terasa berbeda, bukan seperti ranjang Aiden yang dulu. Di ranjang ini dulu mereka sering melakukan kegiatan panas setiap ada kesempatan, namun di saat ia hilang ingatan ada wanita lain yang pernah tidur di sini membuat hati Anissa terasa sakit. Anissa pada akhirnya tertidur dengan mata yang sedikit bengkak. Keesokannya Anissa bangun dan memandikan Anya sebelum turun ke bawah. Anya terlihat sangat bahagia karena semalam ia tidur bersama ayah dan bundanya meskipun akhirnya Aiden pindah kamar. Anya sudah cantik dan wangi saat ia bawa turun untuk bergabung di meja makan. Alena, Arsen dan Aiden sudah menunggu untuk sarapan pagi bersama. Di ruang makan mata Anissa yang sedikit bengkak sempat mencuri perhatian Alena dan Arsen. Alena dan Arsen akhirnya menahan diri untuk menasehati Anissa karena khawatir membuat suasana hati Anissa menjadi semakin buruk. Setelah sarapan Anissa membawa Anya pulang, Anya yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan ibunya tidak menolak saat diajak pulang. Aiden mengantarkan Anissa dan Anya pulang ke rumah Angel. Anya mau jalan-jalan dulu? Tanya Aiden sambil melirik ke arah Anya yang duduk di pangkuan Anissa. Anya mengangguk, mau. Mau beli ek cimcama mainan? Jawab Anya riang. Aiden tersenyum, iya, kita beli es krim dan mainan yang banyak. Ucapnya sambil mengusap puncak kepala Anya dengan gemas. Sementara Anissa hanya diam dan tidak berkomentar apapun. Perasaannya masih sungkan kepada Aiden sama seperti semalam. Semalam Mama dan Papa menyarankan agar kita menikah, bagaimana menurut kamu? Tanya Aiden sambil melirik ke arah Anissa yang sedang melamun. Aku tidak tahu. Jawab Anissa lirih. Anissa merasa bingung setelah semalam mereka sedikit berdebat, tiba-tiba sekarang Aiden membicarakan tentang pernikahan. Masih menolak aku untuk bertanggung jawab? Tanya Aiden lagi. Bukan begitu, aku hanya kaget saja karena kamu tiba-tiba membicarakan tentang pernikahan. Jawab Anissa. Setelah aku pikirkan keadaan kita yang seperti ini tidak baik untuk pertumbuhan mental Anya. Sebaiknya dia tumbuh bersama orang tua yang utuh. Tutur Aiden. Bagaimana menurut kamu? Aku bertanya karena dari awal kamu yang tidak menginginkan. Tanya Aiden namun terkesan menyindir tajam. Kalau masih menyindir dan enggak ada niat lebih baik tidak usah. Jawab Anissa jengkel. Anissa tidak suka jika Aiden mulai menyindir penolakannya dulu. Hei, kenapa kamu jadi marah? Tanya Aiden. Kalau aku tidak hilang ingatan pasti sudah aku kejar kamu untuk bertanggung jawab, tidak peduli kamu sudah menikah atau belum. Jawab Anissa pedas. Aiden menyembunyikan senyumnya saat mendengar ucapan jengkel Anissa itu. Sekarang ingatan kamu sudah pulih, lalu kenapa malah berhenti mengejar aku? Tantang Aiden. Karena aku masih punya harga diri walaupun enggak berarti buat kamu. Jawab Anissa sambil membuang muka. Ya sudah kalau begitu aku yang akan mengejar kamu. Sahut Aiden namun dengan wajah yang datar.
Anissa sempat menoleh sebentar dan kemudian kembali membuang muka. Anissa tahu jika sebetulnya Aiden 20. Tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya karena wajah dinginnya memperlihatkan hal yang terbalik dari ucapannya. Mobil Aiden memasuki kawasan sebuah pusat perbelanjaan. Anya begitu riang dalam gendongan Aiden sementara Anissa mengikuti di belakangnya sambil menunduk. Dulu ia dan Aiden begitu mesra namun waktu bertahun-tahun sudah merubah keduanya menjadi begitu kaku. Duk! Ah! Anya meringis saat tubuhnya menabrak Aiden yang tiba-tiba berhenti di depannya. Kenapa berhenti mendadak sih? Anissa mengomel. Siapa suruh jalan di belakang aku sambil menunduk pula? Jawab Aiden dan satu tangannya meraih jemari Anissa dan menggenggamnya. Berjalanlah di samping aku seperti dulu. Ucapnya lembut. Anissa terpaku dan tiba-tiba saja ia merasa seluruh persendian tubuhnya melunak seperti jeli. 21. Anissa maju beberapa langkah mensejajarkan dirinya dengan Aiden dan tiba-tiba jantung Anissa berdetak kencang saat satu tangan Aiden menangkap tangannya dan menggenggam dengan hangat. Anissa tidak kuasa menahan air matanya saat ia akhirnya bisa merasakan kehangatan Aiden lagi setelah beberapa tahun hatinya begitu hampa. Anya berjalan beriringan, satu tangan Anissa buru-buru mengusap matanya yang basah agar air bening itu tidak terlanjur mengalir di pipi mulusnya. Tidak lucu rasanya di saat momen bahagia itu ia. Ayah mau itu. Anya menunjuk apapun yang ia mau dan Aiden langsung membelikannya sementara Anissa tidak berkomentar apapun karena ia sedang menikmati kehangatan cinta Aiden yang ia rasakan dari telapak tangan Aiden yang menggenggamnya. Kamu mau es krim? Tanya Aiden sambil melirik ke arah Anissa saat Anya merengek ingin membeli es krim. Enggak. Anissa menggeleng. Lah hanya ingin tangannya terus berada dalam genggaman Aiden. Akhirnya Aiden hanya membelikan untuk Anya saja. Pada akhirnya Anissa harus kehilangan genggaman hangat itu saat Anissa menyuapi Anya makan es krim dari gendongan Aiden. Anya kecil tidak mau lepas dari Aiden, tetapi juga tidak mau jauh dari Anissa. Baru kali ini Anya bisa pergi jalan-jalan bersama ayah dan ibunya sejak tinggal di Jakarta. Diam-diam Aiden memperhatikan Anissa yang sedang menyuapi Anya dengan penuh kelembutan khas seorang ibu. Aku baru sadar kalau ada yang berubah pada diri kamu. Ucap Aiden pelan namun cukup dapat terdengar oleh Anissa. Tentu saja, ada banyak yang aku alami selama 3 tahun ini yang kamu tidak tahu. Jawab Anissa. Iya, aku banyak kehilangan momen itu. Tapi kamu sekarang menjadi lebih lembut dan keibuan. Sahut Aiden. Karena aku seorang ibu. Jawab Anissa. Tapi aku juga merindukan Anya dulu yang garang, yang selalu teriak-teriak saat diranjang, bisik Aiden membuat mata Anissa melotot. Jaga bicara kamu. Ingat di depan ada anak kita. Anissa mengomel sementara Anya kecil asik menikmati es krimnya. Setelah 3 tahun lebih berlalu aku pikir otak mesum kamu sudah hilang. Anissa menggerutu dan Aiden hanya tersenyum jahil. Anissa mengelap mulut Anya yang sedikit belepotan es krim, bahkan ada sedikit yang mengenai kemeja Aiden. Kemeja kamu kena noda es krim sedikit. Anissa memberikan sehelai tisu kepada Aiden. Aku sedang menggendong Anya, kenapa tidak kamu bersihkan sekalian? Jawab Aiden. Dengan tangan sedikit gemetar Anissa pun mengelap noda es krim di baju Aiden. Di saat posisi mereka begitu dekat Anissa bisa mencium wangi tubuh Aiden yang sama seperti beberapa tahun yang lalu saat mereka belum berpisah. Setelah menghabiskan es krimnya, Anya masih ingin pergi ke tempat bermain dan Aiden sama sekali tidak terlihat lelah menemani putrinya bermain ke sana kemari. Anissa duduk di sebuah kursi besi menatap ke arah Anya yang berlari ke sana kemari dengan riangnya. 22. Tanpa sepengetahuan Aiden, Anissa mengabaikan momen hangat ayah dan anak itu dengan kamera ponselnya. Ada senyum tipis tersungging di bibir Anissa saat menyimpan video dan beberapa foto kebersamaan Anya dengan ayahnya di galeri ponselnya. Anya baru berhenti setelah lelah bermain.
Aiden kembali membawaannya dalam gendongannya menghampiri Anissa yang buru-buru menyimpan ponselnya ke dalam tasnya. Anya sepertinya lelah dan ngantuk, sebaiknya kita pulang saja. Ajak Aiden dan Anissa pun mengangguk. Tangan Anissa pun kembali berada dalam genggaman Aiden sedang tangan satunya lagi membawa barang belanjaan yang semuanya milik Anya. Sebelum sampai ke parkiran saja Anya sudah tertidur di pundak Aiden. Akhirnya Anissa lah yang memasukkan semua barang belanjaan Anya ke dalam mobil. Aiden melajukan mobilnya dengan hati-hati, sementara itu Anya meringkuk nyaman di pangkuan Anissa. Ceritakan padaku saat kamu mengandung Anya. Ucap Aiden sambil menyetir dengan tenang. Sama saja seperti wanita hamil pada umumnya. Terkadang aku juga menginginkan sesuatu dan Papa Sitorus juga Mama Lisbeth yang mencarikannya. Jawab Anissa. Kamu beruntung mereka yang menemukan dan merawat kamu. Iya, hanya saja begitu lengketnya sama Papa. Anissa membenarkan. Aiden melajukan mobilnya dengan hati-hati karena hujan turun dengan deras dan jalanan mulai tergenang. Anya tidur pulas dalam pelukan hangat Anissa. Hujan masih belum berhenti dan bahkan semakin deras saat mereka sampai dan suasana sepi menyebut kedatangan mereka. Sepi banget, Mama dan Papa kemana? Tanya Anissa kepada pembantunya yang menyambut mereka dengan membawakan payung saat turun dari mobil. Bapak dan Ibu pergi ke Bandung, ada kerabat yang meninggal. Mau menginap? Tanya Anissa. Iya Mbak, Ibu bilang mau menginap. Anissa pergi ke kamar Anya dan menidurkan putrinya di sana dalam pengawasan pengasuhnya. Setelahnya Anissa kembali menemui Aiden yang sedang duduk di ruang tengah sambil menikmati kopinya. Aiden terlihat santai dan Anissa duduk berjarak 1 meter dari Aiden. Aiden meletakkan cangkir kopinya dan kemudian menatap ke arah Anissa, duduknya kenapa jauh? Tanyanya dan Anissa pun terlihat gugup. Tanpa disangka Aiden mengambil tangan Anissa dan menariknya hingga Anissa terduduk di pangkuannya. Kamu enggak kangen sama aku? Tanyanya menatap wajah cantik Anissa dalam-dalam. Kak, kangen. Jawab Anissa gugup dan jantungnya berdebar dengan kencang saat menyadari jika ia seperti sedang menduduki tongkat baseball yang keras. Aiden masih menatap intens wajah cantik Anissa dan perlahan jemarinya mengelus bibir mungil Anissa dan Anissa tiba-tiba menggigitnya tanpa sempat menghindar. Hei, dasar nakal, seru Aiden. Anissa tersenyum senang melihat Aiden yang kesakitan. Namun tanpa disangka Aiden tiba-tiba menarik tengkuknya dan menyatukan bibirnya dengan liar. Anissa sempat terkesima namun rasa rindu yang mendalam membuat Anissa membuka mulutnya dan membalasnya. Om. Ah. Om, hanya itu yang terdengar dari mulut Anissa dan Aiden. 23. Tangan Aiden menahan tengkuk Anissa sedangkan kedua tangan Anissa melingkar erat di leher Aiden. Suasana di ruang tengah itu tiba-tiba menjadi panas. Aiden bukan hanya menyerang bibir Anissa, tetapi mulai merambat menuju leher jenjangnya. Kecupan kecil bibir Aiden membuat Anissa menggelinjang kegelian di pangkuan pria itu. Mas. Udah, nanti ada yang lihat. Anissa mendorong dada Aiden saat kesadarannya mulai pulih dan Anissa melihat mata Aiden tampak merah menahan hasrat yang membara. Aiden akhirnya melepaskan Anya dan kembali meneguk kopinya yang mulai menghangat. Kali ini Aiden masih bisa mengendalikan hasratnya yang sudah terpendam selama 3 tahun lebih. Namun kedepannya Aiden tidak yakin akan bisa mengendalikan diri karena ia sangat merindukan Anyanya yang nakal seperti dulu. Aiden baru pulang setelah menghabiskan kopinya. Saat Anissa mengantarkan Aiden ke mobilnya tiba-tiba Aiden berbisik, lain kali aku enggak akan melepaskan kamu. Mas. Anissa merajuk dengan jantung berdebar semakin kencang. Aiden tertawa dan kemudian kembali mencium bibir Anissa sekilas sebelum masuk ke dalam mobilnya. Anissa mematung di teras sambil memegang bibirnya saat mobil Aiden perlahan bergerak menjauh dan akhirnya tidak terlihat setelah pagar setinggi 2 meter itu tertutup. 24. Sitorus sedang ada pekerjaan di Jakarta.
Selama 2 hari Sitorus dan Lisbeth membawa Anya menginap di rumahnya. Baik Anissa maupun Aiden sama sekali tidak keberatan, begitu juga dengan Angel dan Alex. Bahkan Angel dan Alex sempat menemui orang tua kedua putrinya itu untuk menyambung silaturahim. Setelah sempat bertemu Sitorus dan Lisbeth, Angel dan Alex membiarkan mereka menikmati waktu bersama. Anya. Di saat Anya sedang bersama kakek dan neneknya, Anissa menikmati me time-nya di sebuah klinik perawatan tubuh. Sudah lama sekali Anissa tidak memanjakan diri karena masalah yang selama ini ia hadapi membuat Anissa tidak bersemangat untuk merawat diri. Anissa menghabiskan waktu seharian di sebuah klinik kecantikan. Demi memperbaiki penampilannya, Anissa merapikan rambutnya agar terlihat lebih segar. Setelah selesai dengan ritual perawatan yang menghabiskan uang cukup banyak, Anissa pun pulang. Hari sudah sore saat mobil Anissa tiba di rumahnya. Di halaman sudah ada mobil Aiden terparkir, namun mobil orang tuanya malah tidak ada. Anissa tidak tahu sejak kapan Aiden ada di rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, suasana terasa sangat sepi karena Anya sedang berada di rumah Sitorus. Ada Mas Aiden ya? Kemana dia? Tanya Anissa kepada pembantu di rumahnya. Mas Aiden tiduran di kamar Mbak Nisa. Jawab pembantu itu sambil tersenyum. Kenapa di kamar aku? Tanya Anissa heran. Mungkin Mas Aiden sedang kangen. Mbak Nisa, tenang saja, bapak dan ibu sedang pergi ke acara syukuran di Bogor. Pasti pulangnya malam. Bisik pembantu itu sambil tersenyum penuh arti. Bisa saja, sahut Anissa sambil berlalu ke kamarnya. Anissa menaiki satu persatu tangga menuju ke kamarnya. Begitu pintu dibuka, ia tidak menemukan Aiden, namun tiba-tiba pintu di belakang Anissa tertutup sendiri membuat gadis itu terkejut dan langsung membalikkan tubuhnya. Mas Aiden. Anissa melongo saat menyadari jika ternyata Aiden bersembunyi di balik pintu dan langsung menutup pintu itu dan menguncinya. Anissa masih membeku di tempatnya saat Aiden menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Seharian ini kamu kemana? Susah banget dihubungi. Tanya Aiden bernada mengomel. Aku abis dari klinik, mumpung Anya nggak ada jadi aku ada waktu buat perawatan tubuh. Jawab Anissa dengan jantung berdebar kencang. Hei, rambut kamu baru ya? Kamu kelihatan lebih cantik. Aiden memuji penampilan baru Anissa. Habisnya bosan dengan model lama. Jawab Anissa. Tapi kalau sama pacar lama enggak bosan kan? Tanya Aiden. Enggak dong. Jawab Anissa yang sudah mulai memiliki keberanian menghadapi Aiden. Aku kangen banget sama kamu, kangen masa-masa kita pacaran dulu, kangen dengar suara desahan kamu. Aiden berbisik dengan suara berat nan menggoda membuat jantung Anissa berdetak semakin kencang. Anissa tahu persis apa yang sedang Aiden inginkan karena Anissa dapat merasakan milik Aiden sudah mengeras dan menekan di bawah sana. Dia juga kangen sama kamu bisa rasakan kan? Tanya Aiden sambil menekan miliknya ke arah Anissa. Lia, aku dapat rasakan punya kamu sudah bangun. Jawab Anissa. 25. Aiden mengangkat tubuh Anissa dan kemudian ia bawa ke ranjang dan dibaringkan di sana. Anissa hanya bisa pasrah saat tubuh Aiden perlahan merangkak ke atas tubuhnya. Kamu gila? Seenaknya saja masuk ke kamar aku. Anissa pura-pura marah namun tatapannya menyiratkan kerinduan yang mendalam kepada kekasih masa lalunya itu. Lalu kenapa kamu enggak mengusir aku? Tanya Aiden dan Anissa pun terdiam dengan wajah bersemu merah. Aiden sempat tersenyum sebelum menyatukan bibir mereka dengan sangat lembut dan Anissa pun menyambutnya. Bibir mereka saling bertautan cukup lama sebelum bibir Aiden mulai merambat turun menuju leher jenjang Anissa. Kecupan-kecupan bibir Aiden terasa menggelitik di kulit leher Anissa yang sensitif menghadirkan gelayar aneh dan ribuan kupu-kupu menari di perutnya. Mas, kamu masih buas seperti dulu. Bisik Anissa dengan napas sedikit memburu. Kalau begitu bersiaplah untuk aku makan mumpung mama dan papa juga Anya enggak ada.
Jawab Aiden dengan suara yang serak. Anissa tertawa manja dan kedua tangannya memeluk leher kokoh Aiden yang selama ini sangat ia rindukan. Dengan perlahan Aiden melepaskan kaos yang Anissa kenakan. Namun ketika akan melepaskan pengait bra di punggung Anissa, Aiden merasa sedikit kesulitan. Pengaitnya ada di depan, bisik Anissa sambil tertawa manja. Kenapa beda? Sahut Aiden sambil melepaskan pengait bra yang ada di bagian depan membuat Anissa tertawa lucu. Aku kan sempat menyusui Anya, jadi biar mudah pasang lepasnya. Jawab Anissa. Hei, berani sekali Anya menikmati mimik punya aku. Protes Aiden. Dia anak kamu, Mas. Anissa menjewer telinga Aiden dengan gemas. Setelah pengait bra itu lepas, Aiden melemparkan kain berbentuk kacamata itu ke sembarang arah dan ia pun mulai menikmati sepasang pai udara Anissa dengan rakus. Nen, kamu jadi lebih besar dibandingkan dulu, kamu enggak pakai silikon kan? Tanya Aiden. Enggak. Aku kan sempat menyusui. Jawab Anya sambil menggigit bibir bawahnya saat Aiden mulai menghisap salah satu puncak pai udaranya dengan rakus. Setelah 3 tahun berlalu akhirnya mereka dapat kembali menciptakan kehangatan yang sama seperti dulu. Aiden sempat berhenti menyerang Anissa untuk melepaskan ikat pinggangnya, karena terburu-buru membuat Aiden menjadi gugup dan Anissa membantunya sambil tertawa. Kita seperti baru pertama kali saja. Ucap Anissa sambil terkikik kemudian menarik ikat pinggang Aiden sampai terlepas dari celananya dan kemudian Anissa jatuhkan di lantai. Setelah itu Anissa membantu Aiden melepaskan kemejanya berikut dasinya yang masih mengikat di lehernya karena Aiden datang ke sana sepulang dari kantor. Di saat hasrat Aiden sedang menggebu-gebu tiba wajah Anissa berubah menjadi muram, Aiden dapat melihat dengan jelas perubahan wajah Anissa itu. Kenapa? Tanya Aiden menghentikan gerakannya yang akan menarik rok dan celana Anissa. Aku merasa cemburu ketika membayangkan kamu tidur dengan mantan istri kamu. Lirih Anissa. Pasti kalian setiap malam menghabiskan malam yang panas. Aiden menggeleng kemudian memeluk kepala Anissa. Aku tidak pernah melakukannya. Jawab Aiden. Tidak mungkin, kalian menikah hampir 1 tahun jadi tidak mungkin kalian tidak tidur bersama. Anissa, 26. Putrinya itu dan mengganti waktu yang terbuang tanpa kasih sayang datinya. Anissa tergolek lemah dengan tubuh basah berkeringat. Aiden pun tampak terengah-engah di samping Anissa setelah penyatuan mereka berakhir. Karena lelah akhirnya Anissa dan Aiden pun ketiduran dengan tubuh saling berpelukan. Beberapa jam kemudian Angel dan Alex pulang dari Bogor. Saat turun dari mobil ia melihat ada mobil Aiden di halaman. Baik, ada Mas Aiden ya. Kemana dia? Tanya Angel kepada pembantunya karena ia tidak melihat keberadaan Aiden di ruang tengah. Anu Bu. Mas Aiden ada di kamar Mbak Anya. Jawabnya gugup. Sebetulnya pada saat Angel dan Alex pulang pembantu itu berusaha memberitahu Anissa dan Aiden dengan mengetuk pintu kamarnya. Namun sayangnya Aiden dan Anissa tidak membukanya. Keadaan ini membuat pembantu itu tidak bisa menutupi apa yang sudah terjadi antara Aiden dan Anissa. Aku akan telepon Alena agar segera menikahkan mereka. Ucap Angel dan Alex pun mengangguk. Setuju. 27. Terbit kedua tubuh itu bergetar hebat meskipun dalam penyatuan yang tidak sempurna namun mampu menyatukan dan menyempurnakan kembali dia jiwa dan raga yang sempat terpisah. Kita mandi yuk. Ajak Aiden setelah celana mereka sama-sama basah dan Anissa pun mengangguk. Aiden mengecup kedua puncak pai udara Anissa sebelum menggulirkan tubuhnya ke samping. Anissa terkikik geli kemudian mendorong tubuh Aiden hingga terguling di sampingnya dan keduanya pergi ke kamar mandi. Di bawah kucuran air shower tubuh mereka kembali menyatu seolah tidak puas dengan kemesuman mereka semalam. Setengah jam kemudian mereka baru keluar dari kamar mandi dengan rambut yang sama-sama basah.
Meskipun tidak membawa baju ganti karena tidak berniat untuk menginap, namun di kamar Anissa masih tersimpan beberapa baju Aiden. Pada saat mereka keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah, mereka berdua disambut tatapan tajam dari Angel dan Alex. Anissa dan Aiden bergabung di ruang makan dan suasana menjadi kaku. "Maaf, Pak. Aku semalam ngantuk banget jadi ketiduran di kamar Anissa." Ucapan Aiden terdengar gugup dan juga terdengar bodoh karena di rumah itu ada banyak kamar kosong sehingga tidak perlu tidur di kamar Anissa. Alex dan Angel hanya mengangguk. Mereka sudah berpengalaman dan tentunya sudah dapat menebak apa yang sudah terjadi pada Anissa dan Aiden semalam, apalagi saat melihat rambut Anissa dan Aiden yang basah. Mereka berempat sarapan pagi dengan suasana yang sedikit berbeda. Ada ketegangan karena Aiden sedang menyembunyikan kesalahannya sejak semalam meskipun Angel dan Alex tidak menghakimi mereka. Alex dan Angel pernah sama-sama muda dan dulunya mereka juga tidak lebih baik dari Anissa dan Aiden. Mereka juga dulunya terbiasa melakukan hubungan bebas sebelum menikah. "Apakah kalian sudah membicarakan mengenai rencana ke depannya?" tanya Alex menatap ke arah Anissa dan Aiden bergantian. Anissa melirik ke arah Aiden memberi isyarat agar Aiden saja yang menjawab pertanyaan dari ayahnya itu. "Sudah, Pak. Aku dan Anissa memutuskan bentuk melanjutkan rencana pernikahan kita yang sempat tertunda." Aiden menjawab dengan suara yang lebih tenang. "Syukurlah kalau kalian sudah membicarakan masalah ini berdua. Seandainya belum, maka kami yang akan menikahkan kalian secara paksa." Jawab Alex tegas membuat Aiden nelongo dan kemudian menunduk. Aiden dan Anissa tahu jika Alex sedang menyindirnya karena mereka sudah tidur bersama semalam. "Aku akan bertanggung jawab pada kesalahan yang sudah kamu perbuat," tutur Aiden. "Papa percaya sama kamu kalau kamu bukan orang yang akan lari dari tanggung jawab," ucap Alex. "Sedari awal Mas Aiden sudah mengatakan akan bertanggung jawab, tetapi saat itu aku menolaknya karena saat itu Mas Aiden juga masih terikat pernikahan dengan Lucy dan aku juga sudah terlanjur merencanakan pernikahan dengan Danis." Anissa menjelaskan masalah yang terjadi di antara dirinya dan Aiden yang ia sembunyikan dari orang tuanya. "Papa mengerti, kalau begitu tidak usah menunggu lama karena niat baik itu harus disegerakan, apalagi melihat Anya yang sudah semakin besar dan membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya," nasihat Alex. "Iya, Pak," jawab Aiden dan Anissa bersamaan. Angel tidak banyak bicara karena ia menyerahkan sepenuhnya kepada Alex sebagai kepala keluarga. Namun jauh di dalam lubuk hatinya ada rasa bahagia yang tidak terbendung ketika mimpinya untuk menjadikan Aiden menantunya sebentar lagi akan terkabul. 28. Setelah membicarakan rencana pernikahan antara Aiden dengan Anissa, suasana di ruang makan itu pun mulai menghangat. Aiden tidak lagi merasa tegang karena sudah ketahuan tidur di kamar Anissa. Selain itu sikap Alex dan Angel pun sudah menjadi lebih santai. Setelah Aiden pergi ke kantor, Angel dan Alex pun pergi untuk menemui Alena dan Arsen yang masih berada di Jakarta. Mereka bertemu di sebuah kafe dan mereka membicarakan masalah rencana pernikahan Anissa dengan Aiden dalam suasana yang santai. Alena dan Angel tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya karena persahabatan mereka sebentar lagi akan berubah menjadi hubungan besan. 29. Hari pernikahan sudah ditetapkan, bulan depan Aiden dan Anissa akan naik ke pelaminan. Semua persiapan sudah mulai dilakukan secara serentak. Untuk gaun pengantin, Anissa memutuskan untuk memakai gaun yang dulu sudah dipesan, begitupun dengan setelan jas pengantin untuk Aiden. Beruntung tubuh Anissa tidak mengalami banyak perubahan meskipun sudah sempat hamil dan melahirkan. Rencana pernikahan antara Aiden dengan Anissa kali ini lebih banyak melibatkan orang terdekat. Kali ini bukan hanya Rosa dan Kania yang ikut terlibat, namun juga ada Lisbeth yang sengaja datang dari Medan untuk membantu mempersiapkan pernikahan Anissa dengan Aiden.
Lisbeth dan Sitorus begitu peduli pada pernikahan Aiden dan Anissa karena Anissa pernah menjadi putrinya dan Anya kecil sudah memberi warna dalam rumah mereka meskipun hanya beberapa tahun saja. Rumah Angel menjadi ramai dari biasanya saat keluarga Rosa, Kania dan Lisbeth berkumpul. Anya lebih nempel kepada Lisbeth karena bocah cantik itu sudah diurus oleh Lisbeth dari masih bayi. Untungnya Kania dan Rosa sebagai neneknya tidak cemburu karena mereka sangat maklum jika Anya, cucu mereka lebih kenyang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari Lisbeth sejak bayi. Di antara semua keluarga Anissa yang sudah berkumpul hadir juga Rian yang langsung menemui Aiden di sebuah bar. Mereka sengaja bertemu untuk menikmati kebersamaan mereka setelah bertahun-tahun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Perjalanan lu buat menikah dengan Anya ternyata sangat panjang, penuh lika-liku dan air mata. Ucap Rian sambil menikmati minumannya. Aiden tertawa getir, gue bahkan sempat berhenti berharap saat Anya sempat akan menikah dengan Danis. Hidup gue itu seperti sedang naik roller coaster, naik tinggi dan turun menukik membuat gue pusing dan hidup gue hancur berantakan. Gue terpukul saat kehilangan Anya dan semakin hancur saat gue terjebak dalam pernikahan dengan Lucy. Setelah Anya ditemukan gue sempat kembali berharap namun ada Danis dan Lucy yang jadi penghalang membuat Anya tidak mau memilih gue. Saat itu gue kembali hancur dan memutuskan berhenti berharap. Gue memilih fokus pada anak gue dan mengabaikan ibunya. Tapi di saat kesadaran Anya sudah pulih apa yang gue putuskan itu tetap salah di mata Anya. Dan hubungan kita pun semakin memburuk. Untungnya ada anak kita yang memberi jalan gue dan Anya balikan lagi. Tutur Aiden panjang lebar mengungkapkan semua isi hatinya. Rian tertawa, mungkin Tuhan muji lu karena lu terlalu banyak bersenang-senang dulunya. Hei, bukannya lu juga sama? Aiden meninju bahu kiri Rian sambil tertawa. Inilah perjalanan hidup, gue akui kalau gue dulunya brengsek. Tapi setelah menikah gue langsung tobat dan sekarang gue bisa menikmati hidup gue dengan tenang bersama keluarga kecil gue. Gue harap lu sama Anya juga begitu. Thanks, bro. Lu memang sahabat terbaik ge. Jawab Aiden. Hanya gue yang tahu bagaimana brengseknya lu dulu. Lanjut Rian dan Aiden mengangguk sambil tertawa kencang. Gue hanya berharap setelah proses panjang yang sudah lu lalui jangan sampai ada Nadia dan Lucy dan nama wanita lain lagi dalam hidup lu. Kalau sampai lu nyakitin keponakan gue maka lu harus berhadapan sama gue dan seluruh keluarga besar gue enggak peduli lu anaknya Tante Allen dan Om Arsen. Ancam Rian. Enggak akan. Gue enggak akan berbuat bodoh menghancurkan apa yang sulit gue dapatkan. Jawab Aiden dengan wajah yang serius. Suasana santai antara Rian dan Aiden terganggu dengan kehadiran Danis yang tiba-tiba. Wajah Danis memperlihatkan rasa benci yang mendalam terhadap Aiden. Pria itu tiba-tiba saja duduk di depan Aiden dan Rian. 30. Dengan segelas minuman di depannya. Meskipun tidak terlalu mengenal dekat namun Rian cukup mengenal Danis yang juga merupakan anak pengusaha. Kaget ya lihat gue. Ucap Danis dengan wajah yang sinis. Enggak, ini tempat umum jadi siapapun bebas datang ke sini. Jawab Aiden dengan suara tenang walaupun ia dapat menangkap adanya gelagat yang tidak baik dari sikap Danis dan cara menatap ke arahnya. Danis tersenyum sinis. Ia bertepuk tangan sambil terus menatap tajam ke arah Aiden. Gue enggak menyangka ternyata lu sangat licik, cara lu dapatkan Anissa memang brilian. Sangat rapi dan bodohnya gue terjebak oleh permainan cantik lu. Ucapnya. Maksud lu apa ngomong begitu? Tanya Aiden memicingkan matanya mencoba mencerna apa maksud ucapan sinis Danis itu. Gue yakin kalau malam itu lu memang bawa Anissa ke klub sampai mabuk. Dan sialnya gue terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan sama lu. Lu buat gue melakukan kesalahan dengan sikap polos lu membuat gue terlihat bersalah karena sudah menghajar lu. Lu sengaja kan menjerat gue dengan kasus penganiayaan itu untuk menghentikan rencana pernikahan gue dengan Anissa. Dan lu akhirnya berhasil.
Lu sakit ya? Gue enggak sekeji itu. Jawab Aiden mati-matian mengontrol emosinya. Iya gue sakit. Gue sakit dan gue enggak terima lu menghancurkan pernikahan gue sama Anissa. Seru Danis sambil melayangkan tinjunya ke arah Aiden. Aiden yang sedang dalam keadaan tidak siapapun tidak bisa menghindar sehingga kepalan tangan Danis pun tepat mengenai wajahnya. Aiden merasakan sakit pada tulang hidungnya dan ada darah mengucur dari hidungnya yang mancung. Aiden dengan cepat bangkit dan balas memukul Danis sehingga adu jotos pun tidak bisa dihindari. Ryan berusaha melerai pertengkaran antara Aiden dengan Danis, namun Ryan kewalahan. Meja di bar itu jadi berantakan dan banyak gelas dan botol minuman yang pecah berserakan di lantai. Aiden dan Danis baru bisa dipisahkan setelah beberapa orang security datang dan menghentikan perkelahian mereka. Wajah Aiden dan Danis sama-sama babak belur, sebelum pulang mereka berdua berkewajiban untuk mengganti semua kerusakan yang sudah mereka buat. Di mobil Ryan sempat mengobati luka Aiden, wajah tampan itu kini penuh luka lebam dan membiru dan Ryan pun memutuskan untuk langsung membawa Aiden pulang. Mendengar insiden perkelahian antara Aiden dan Danis, keesokannya Anya datang ke rumah Aiden untuk melihat keadaannya. Rumah itu begitu sepi karena Alena dan Arsen sedang berada di Surabaya karena mereka tidak bisa meninggalkan orang tua Arsen yang sudah sepuh terlalu lama. Saat Anissa datang ternyata Aiden masih tidur. Anissa duduk di tepi ranjang Aiden dan menatap wajah Aiden yang babak belur dengan iba. Kenapa bisa begini sih? Anissa bergumam pelan sambil mengelus wajah Aiden lembut. Merasa ada yang menyentuhnya Aiden pun membuka matanya. Wajah Aiden langsung tersenyum begitu melihat Anissa dan tanpa diduga ia tiba-tiba menarik tangan Anissa hingga tubuhnya tersungkur jatuh ke atas tubuh Aiden. Saya Aang. Kenapa harus berantem segala sama Mas Danis? Anissa bertanya dari atas tubuh Aiden. Ini hanya soal harga diri, lagian bukan laki-laki namanya kalau enggak pernah berantem. Jawab Aiden sambil menggulirkan tubuhnya dan kemudian menindih tubuh Anissa di bawahnya. Mas. Anissa terjebak di bawah tubuh Aiden dan hanya bisa pasrah saat Aiden melucuti semua. 31. Pakaiannya. Siapa suruh pagi-pagi datang ke sini di saat aku sedang tegang? Bisiknya dengan seringai nakal di bibirnya.